Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Zian Digital. Teman-teman, ini di sini kita biasa ya, sesuai dengan judul dan thumbnail. Di sini kita nggak akan membahas tentang WordPress, tentang komputer, tentang program, kayak gitu. Kita pada video kali ini, aku akan membahas kayak kan kemarin ada banyak DM tuh yang masuk dari beberapa sih, nggak banyak juga. Itu kayak, Bang, gimana sih? Aku kan baru masuk kuliah nih. Terus gimana sih langkah awalnya? Aku mau masuk di perkuliahan IT, terutama di sistem informasi, ada yang dari informatika kayak gitu ya. Banyak teman-teman yang DM ke aku gimana yang harus dipersiapin karena aku bukan dari SMK. Aku bukan dari anak RPL, aku bukan dari anak TKJ, aku bukan dari anak multimedia, kayak gitu. Jadi gini teman-teman, aku sekarang kuliah di semester 5, aku ambil S1 Sistem Informasi ya. Nah, kalian, untuk yang kalian perlu tahu, aku sendiri sebenarnya bukan dari anak SMK, aku dari anak SMA, yaitu IPS jurusan aku. Jadi nggak ada hitung-hitungan kayak gitu. Aku orangnya malas ngitung juga, karena malas lihat angka-angka matematika kayak itu, malas. Nah, biasanya mungkin dari teman-teman udah tahu dari beberapa Instagram, YouTube, kalau sebenarnya di dunia IT itu ada yang namanya bilangan biner, angka-angka kayak gitu, algoritma seperti itu biasanya ada hitung-hitungannya ya kan. Gimana ya teman-teman? Dari pengalaman aku dulu nih, waktu masuk kuliah di jurusan sistem informasi yang mana memang basicnya adalah ada codingnya juga, ada bisnisnya juga. Aku mau nggak mau harus terjun di dunia itu, tapi nggak semenakutkan itu kok sebenarnya IT itu. Jadi teman-teman perlu tahu yang mungkin bukan dari SMK ya, terutama bukan dari SMK RPL, TKJ ya, yang masuk ke informatika atau sistem informasi. Jadi di dunia kuliah itu sebenarnya kalian nanti nggak langsung disuruh, ayo kamu bikin website ini, ayo kamu bikin aplikasi ini, nggak semenakutkan itu teman-teman. Jadi teman-teman akan tetap diajari dari awal, akan belajar dari awal. Ya mungkin buat teman-teman yang dari SMK-nya dulu RPL ataupun TKJ atau dari multimedia pasti udah tahu yang namanya algoritma itu apa, flowchart itu apa. Lalu kalau yang dari RPL biasanya udah tahu kayak PHP itu apa, JS itu apa, framework itu apa, CMS itu apa. Ya, dari teman-teman TKJ juga pasti udah tahu kayak networking itu apa, terus OS itu apa, lalu hardware itu apa ya, seperti itu. Jadi teman-teman perlu tahu nih, terutama yang baru masuk di jurusan ya. Aku mau bahasnya kayak di jurusan aku, sistem informasi. Aku kuliah di Universitas Teknologi Digital Indonesia, dulu namanya STMK di Jogja. Ya, teman-teman, yang akan kita pelajari itu yang pertama ada yang namanya algoritma pemrograman. Itu yang dibahas sebenarnya dasar, teman-teman. Jadi teman-teman akan dikasih tahu ya, itu kan ada mata kuliah praktikum sama teori. Jadi di teori itu kita pelajarin teorinya, lalu nanti di praktikum kita prakteknya ya. Udah mati dong. Nah, kalian akan mengajari itu, nanti kalian yang akan kalian pelajari itu kayak contohnya nih flowchart ya. Flowchart itu simpelnya adalah bangun ruang. Kita bikin bangun ruang. Jadi ada icon-iconnya ya, aku nyebutnya biar gampang. Icon itu kayak bentuk jajar genjang itu apa, belah ketupat itu untuk apa, persegi panjang itu untuk apa. Nah, buat teman-teman nih biasanya agak kesusahan. Jadi flowchart itu kayak algoritma, cuman kalau algoritma kan cara panjang. Flowchart itu cara simpelnya. Jadi misal kita bikin mie, itu kan yang harus kita persiapin adalah kompor, terus alat bahan ya, bahan yang mie seperti itu. Kalau dalam flowchart itu
namanya variabel. Jadi misal apa sih yang harus masuk ke kita sebelum membuat mie itu? Pertama adalah start. Start yaitu yang kita siapkan variabelnya, contoh adalah kompor, ya kan? Alatnya kompor, panci, bahannya adalah air dan mie. Itu variabel. Lalu input. Yang pertama input itu adalah kompornya dinyalakan. Input, ya kan? Lalu ada input lagi, itu naruh panci. Lalu ada input lagi, naruh mie. Ya, naruh air, rebus air inputnya. Setelah itu ada input lagi setelah mendidih itu gini, setelah mendidih itu ada belajar tupak, yaitu adalah kondisi. Jawabannya ada dua, true or false, ya atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah mau lanjut masukin mie atau enggak. Misal kita pilih true, benar, oke, mie kita masukin. Kalau kita pilih false, mie enggak jadi dimasukin, artinya selesai dong, M. Nah, kita masukin mie, artinya true atau benar. Ketika udah masuk true, ada input lagi, output. Outputnya mie jadi. Setelah itu di situ mie dihidangkan, taruh di piring. Outputnya adalah mie sudah matang, lalu M, siap dihidangkan. Seperti itu teman-teman. Jadi simple, algoritma dan proses itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Ya, kehidupan kita sehari-hari. Nah, starter pack buat kalian nih. Kalian starter pack, sorry. Persiapan nih buat kalian yang mungkin baru kuliah di informatika, sistem informasi kayak gitu ya. Apa sih yang harus kalian punya? Jujur, yang harus kalian punya pertama adalah laptop. Ya, laptop. Apakah harus laptop ROG? Apakah harus laptop MSI? Apakah laptop yang mungkin spek-spek tinggi? Kalau untuk semester awal, aku bilangnya enggak penting menggunakan laptop seperti itu. Karena kalian dari semester 1 itu tidak membutuhkan program yang begitu berat ya. Ini aku ambilnya contoh di kampus aku ya. Kita dulu di semester 1 itu bakal algoritma pemrograman sama sistem operasi. Ya, sistem operasi itu ya benar sistem operasi. Nah, itu kayak aku tuh dulu cuma pakai laptop Intel Insight atau Intel Celeron RAM 2, nggak ada SSD, itu harddisk 500 GB itu. Terus text editor pada saat itu disarankan kampus TextPad. Tapi karena aku dulu emang nggak terlalu suka dengan TextPad secara tampilan ya, aku nggak suka. Aku lebih suka pakai Sublime Text 3. Dan itu sangat ringan banget. Dan untuk compile atau jalanin Java itu aku dulu pakai CMD. Ya. Jadi jikanya aku setting di komputer, di laptop aku, lalu aku compilernya itu pakai CMD. Bisa pakai di TextPad itu udah ada compilernya. Sebenarnya sama juga CMD, tapi anaknya nggak perlu ngetik-ngetikin shortcut atau perintah kayak gitu. Kalau di Sublime, di situ aku dapat dua hal, bisa belajar dua hal. Teman-teman kalau mungkin pernah dengar yang namanya sistem operasi Linux. Linux itu ketika kita menjalankannya berbeda dengan Windows ataupun Macintosh, macOS. Linux itu terutama kali Linux ya. Kalau Linux Ubuntu itu masih enak. Buat belajar Ubuntu itu masih enak. Kalau kali Linux aku pernah pakai itu buat belajar aja sebenarnya. Kali Linux itu ketika kita mau membuka nih, misal Windows Explorer. Teman-teman yang biasa menggunakan Windows itu kan pakai shortcut di keyboard Windows A. Itu udah terbuka. Kalau di Linux enggak seperti itu teman-teman. Di Linux itu bisa pakai perintah cd jadi cd spasi mau buka folder apa kayak gitu kurang lebihnya. Nah itu yang aku bisa dapat ketika aku mengompil Java menggunakan CMD. Jadi aku sedikit banyak aku tahu perintah-perintahnya, ya kan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang baru masuk ke dunia IT, kalian nggak perlu ragu untuk nggak perlu minder lah. Laptopku tuh ini nggak perlu.
Kalau untuk semester awal, aku pakainya biasa aja kok dulu. Ya emang sih ketika kita melihat punya teman-teman kita lebih gahar, kadang kita tuh kayak enak lu kerjain bisa kenceng, laptop gua lemot nih kayak gitu. Tapi ya kembali lagi dengan kalian, misal kalian dikasih deadline tugas 1 minggu, kalian punya hardware-nya kayak gitu, laptopnya kayak gitu, ya mau nggak mau kalian harus ngerjain lebih awal. Karena kalian nggak tahu nih kapan laptop kalian terjadi error, kapan laptop kalian blue screen, black screen, macet tengah jalan. Aku dulu pernah pada saat itu ngerjain laporan. Aku dulu nggak pakai yang namanya Microsoft Office untuk ngetik. Aku pakainya WPS Office. Dan WPS itu di laptopku, dan dulu aku kayaknya paling ringan ya kan daripada Microsoft Office, karena Microsoft Office itu datanya 2 GB dan WPS saat itu cuma 115 MB, kecil, tapi ternyata kamu nggak kuat teman-teman, berat. Jadi aku melihat soalnya nih, saat itu lihat soalnya sangat mudah ya kan, sangat mudah, sangat bisa lah aku kerjain semalam, mau bikin itu. Kejadian 3 jam sebelum laporan deadline tersebut, aku buka laptop. Kalau teman-teman tahu, aku buka WPS itu 30 menit sendiri. Itu baru buka WPS. Dan font WPS defaultnya pada saat itu adalah Arial. Ketika aku mau merubah ke Times New Roman, itu membutuhkan waktu 5 menit. Merubah ukuran 5 menit. Ya kan? Coba teman-teman bayangin deh, 30 menit tambah 5 menit tambah 5 menit, 40 menit hanya untuk menyeting WPS. Setelah itu aku ngoding ya Java buat kerjain laporan. Udah nih codingan aku screenshot. Dan ketika aku compile, kalau error di codingannya nggak apa-apa gitu. Itu error di codingan dan saat itu aku sudah screenshotin. Jadi aku kan harus ubah codingan nih. Dan screenshotan codingan itu harus aku hapus dari WPS. Prosesnya per hapus screenshot itu 2 menit. Dan pada saat itu ada sekitar 8 screenshot. 2 kali 8, 16 menit. Itu udah terbuang sia-sia hanya untuk kayak gitu. Nah, pada saat itu aku udah pusing kan, gimana nih? Tapi untungnya jalan normal. Program udah normal semua nih, kompil udah normal. Ketiklah di WPS, aku kerjain, selesai bikin kesimpulan, aku save laporan aku. Ketika aku mau buat ke PDF, langsung laptop aku blue screen. Mamam. Aku matiin, tapi aku berpikir pada saat itu, data aman, data kan. Dan waktu pengumpulan deadline itu tinggal 20 menit, teman-teman. Tinggal 20 menit, dan aku membuka WPS, teman-teman tahu sendiri, itu 30 menit. Jadi pada saat itu aku udah nggak kepikiran apa-apa kan, kayak wah ini pasti telat nih. Dan benar, aku telat sekitar 12 menit aku telat. Tapi aku japri ke asisten dosen. Pada saat itu praktikum itu kan dihandle oleh asisten dosen. Aku japri, aku bilang, Kak sorry aku telat karena ini, aku jelasin. Dan mereka menjawab, oh iya nggak apa-apa deh, yang penting kamu kumpulkan hari ini dan kamu jelas terlambatnya karena apa. Dari kejadian itu aku belajar kalau oh berarti aku harus kerjain di awal. Nah mulai saat itulah ketika ada laporan aku kerjain di awal, karena laptop aku memang nggak support pada saat itu. Maksudnya laptopku support cuma kayak kurang gitu teman-teman, ya kan. Nah kendala berikutnya adalah laptop kan udah kayak gitu kan. Jadi ini bukan kendala sih, solusi dari aku buat teman-teman yang mungkin laptopnya untuk buka Microsoft Office, Word, ataupun WPS Office itu lemot. Teman-teman bisa manfaatin yang namanya Google Doc. Itu ada di Google Drive. Itu aku manfaatin ya, salah satu tools tersebut ketika aku mengalami laptop aku nggak bisa install WPS, harus install ulang, nggak bisa install Microsoft Office, ya kan. Akhirnya mau nggak mau aku pakai itu. Jadi aku itu, dan itu lebih cepat. Namun kendala berikutnya pada saat itu adalah aku menggunakan
browser ya, Google Chrome, software Google Chrome. Teman-teman tahu sendiri, Google Chrome itu memakan resource RAM yang begitu banyak dan saat itu RAM-ku hanya 2 GB. Aku buka Google Chrome aja itu, laptopku sampai harusingnya itu kipasnya bunyi gitu loh. Jadi panas, ya kan? Panas banget. Nah, dari situ aku beralih ke Opera. Tapi ya sama aja, Opera ketika case-nya semakin besar, semakin lemot laptop aku. Maka saat itu, mulai saat itu sampai sekarang aku menggunakan Microsoft Edge. Bawaan dari Windows 10 terutama. Dan pada saat itu laptopku Windows 7, aku pakai Microsoft Edge Lite. Itu lebih ringan. Karena itu disupport oleh Microsoft. Seperti itu. Dan sampai hari ini laptop itu masih ada. Bahkan aku rekam video ini ya benar pakai Droid Cam. Cuman laptop yang aku gunain ya ini, laptop ini. Ya aku sampai sekarang belum ganti laptop teman. Jadi apa ya? Kadang ketika mungkin teman-teman tahu lah, aku ketika bikin video YouTube ada laptop yang Windows 10 itu bukan laptop aku, itu aku pinjem kayak gitu. Ketika ya entah pinjem teman, pinjem cewek gitu, pinjem mantan ya. Jadi ya apa ya teman-teman ya, kalian sebisa mungkin lah kalau nyari circle kayak gitu ya teman-teman. Aku punya nih satu temen yang mana aku kan juga kerja di Jogja itu, aku mau bikin video tutorial dan pada saat itu laptop aku nggak support laptop yang ini karena saat itu ada 3 hari nggak tamatin dan panas, jadi buka beberapa software itu nggak bisa. Aku pakai laptop temen aku itu, jadi aku pinjem ke dia. Memang ya apa ya, pada saat itu aku bilang, bro sorry nih, lu malam sedang nggak, makanya ada kerjaan nggak ada, aku ke Cosmo ya, aku mau pinjam laptop kayak gitu. Dia juga kerja, jadi dia ada kerja freelance ya, kerjanya nge-slot ya kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin untuk para maba ya, kalian tuh jangan terlalu ambisius kuliah tuh, maksudnya terlalu ambisius yang independen. Kalian kayak bibu gitu ya, sorry bukan bibu sih, apa ya, lebih cenderungnya introvert lah ya. Sama aku sebenarnya juga introvert, tapi introvert yang kayak harus keluar ngapain, enak di kos kayak gitu kan. Tapi kalian ketika berteman tuh nyari circle yang sebisa mungkin kalian bisa dapat manfaat atau dapat kemajuan dari situ. Dan pada saat itu aku mendapatkan teman-teman yang seperti itu. Jadi dia kayak, oh ya udah kalau lu memang butuh pinjem aja, nganggur kok laptopnya, ya aku ke sana gitu loh. Tapi karena memang dia juga kadang kerja pakai laptopnya, dia kan juga gamer tuh temen gitu, dia kan suka main game Valorant ya kayak gitu. Jadi ya aku nggak berani bawa laptop dia balik ke kos, ya aku mau nggak mau ngerjain di sana gitu loh. Ya kalian cari temen tuh sebisa mungkin yang seperti itu. Bahkan aku dulu pernah loh, semester 2 kalau nggak salah, pada saat itu aku ngerjain di warnet. Jadi gimana ya, aku tuh dibilang kuliah ambis enggak, yang penting kita tahu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu apa gitu loh teman-teman. Jadi yang perlu dipersiapkan buat teman-teman yang kuliah di jurusan IT ya, di bidang IT, yang penting punya laptop, dulu. Nanti setelah itu, nanti kalian semester 3, semester 4, kan materinya mulai upgrade tuh. Nah dari situlah kalian mulai upgrade laptop, kalian nabung, ya kan, kalian upgrade laptop. Tapi kalau dari aku sendiri ya, karena kampus aku itu udah nyediain fasilitas yang menunjang, terutama komputer ya, komputer di laboratorium, di perpus kayak gitu. Bahkan ketika kita pinjam pun juga boleh gitu loh. Yang penting kita ngomong kalau kita mau ngerjain apa, kita pinjam boleh. Kalau jujur dari aku sendiri, untuk sekarang kalau daripada beli laptop mending rakit komputer gitu loh. Aku sempat survei juga, aku mau beli laptop itu yang ya laptop gaming, karena laptop gaming itu lebih apa ya, secara lebih menunjang gitu loh. Untuk coding juga lebih bagus kalau laptop gaming. Ya kalau mungkin ada salah kalian bisa koreksi ya di kolom komentar. Nah itu tuh aku lihat harganya 12 juta, 13 juta kayak gitu. Tapi ketika aku melihat spek PC untuk dirakit ya, saat itu aku kan punya cutting nih, dia juga dari pondokku, aku sering nanya ke dia tentang spek-spek PC.
dia pun sendiri bilang, lu ngapain mau beli laptop? Ya lu mending rakit PC, jauh lebih murah. Bener, teman-teman pada saat itu jauh lebih murah. Karena gini, PC itu memiliki keuntungan yang ketika dimana lu membutuhkan sesuatu, lu harus upgrade. Lu upgrade, dan itu hardware-nya lebih murah. Dan pasti selalu tersedia. Laptop, kejadian aja nih, laptop mamaku. Mau upgrade kan, padahal mamaku yang laptop Windows 7 yang biasanya buat aku YouTube juga itu, nah itu tuh dulu RAM 1 gitu loh. Beneran itu laptop lama banget, yang tebelnya masih segini. Tebelnya masih segini, laptop lama banget, jadi ya itu, di upgrade RAM jadi RAM 3. Bayangin, kalau kalian cari di pabrik nggak akan ada RAM 3 kan. Mau di upgrade tuh, nggak bisa. Itu kendala laptop. Makanya kalau PC gampang gitu loh, dan kalau ada kerusakan PC bisa kalian benerin sendiri seperti itu. Dan pada saat itu aku nanya ke dia, aku pengen ngerakit kebutuhan aku ini, sama dia disaranin lu mending pakai prosesor Intel. Kalau lu nggak ngegame, lu pakai Intel Core i3 dengan thread sekian, gadget sekian, terus generasinya sekian kayak gitu. Terus lu RAM mau pakai 16 atau 32? Kalau aku pengen 32 bang, oh ya berarti lo pakai ini, DDR-nya sekian, DDR3 atau 4, lu mau pakai gimana? Lu butuh Nvidia, apa namanya Nvidia tuh VGA ya, VGA, sorry. VGA, lu butuh VGA enggak? Ya butuh bang, gua juga ngedit juga itu, lebih grafisnya lebih menunjang, karena gua ke depan pengen bikin live streaming juga. Oh ya udah lu pakai yang ini, Nvidia set ini harganya sekian. Ini lu pengen SSD berapa? SSD 512 cukup sih dua, dia bilang gitu kan. Oh iya oke bang, gua ngikut. Terus harddisk lu 2 TB karena lu banyak data, dia bilang kayak gitu kan. Total saat itu CPU aja itu 6.500.000, dan total dengan CPU itu yang kita rakit itu 6.500.000, total dengan layar monitornya itu cuma 7,5 juta. 7 juta. Kalau yang aku survei dari laptop gaming itu bisa dapat yang spek, yang maksudnya bukan spek sih, atau second gitu kayak gitu. Aku pernah nemu laptop gaming yang seharga 7 juta itu baru, belum pernah nemu. Aku nemunya itu di harga 10 ke atas, minimal 12. Aku belum pernah nemu yang 10 pas. Nah, aku belum pernah nemu kayak gitu. Jadi karena kampus aku kan juga menunjang gitu loh, aku lebih pilih ngerakit komputer ya. Sekarang kembali ke kalian. Jadi kalau misal kalian dari semester 1 udah nabung nih, nabung target misal sebulan harus berkumpul 500 kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang ngekos dengan sultan orang tuanya atau sambil kerja kan pasti bisa lah. Kalian kalau dari kampus kalian itu menunjang fasilitasnya, kalian boleh ngerakit PC. Tapi pertanyaan berikutnya adalah dari kos kalian. Kos kalian tuh sistem listriknya bagaimana? Boleh nggak kayak gitu? Jadi kalian harus melihat kondisi tersebut, kecuali kalian asli kota itu dan kuliah di kampus dalam satu kota itu ya kayak gitu ya teman-teman ya. Itu sih kalau untuk para maba-maba yang ya kuliah tuh gampang, kalian cari circle aja yang bisa mendukung kalian. Kalau ditanya bang, gua pengen masuk organisasi nih, bagus enggak? Kalau menurut gua tergantung sih, tergantung dari lu nya, lu bisa manajemen waktu nggak, lu bisa ngatur waktu lu dalam sifatnya, lu bisa membagi nggak ketika lu ngerjain tugas, terus ada rapat kayak gimana, seperti itu. Jadi kalau organisasi itu terserah dari kalian, yang penting saran dari gua adalah organisasi tersebut memberikan manfaat kepada ilmu-ilmu yang terhubung dengan kuliah lu kayak gitu. Tergantung sih, lu bisa ngebagi nggak waktunya kayak gitu. Jadi dari mana, kalau aku bilangnya kayak gitu teman-teman ya. Kalau untuk kebutuhan misal kuliah tuh apakah dosen killer atau enggak, aku tergantung sih. Kalau kalian ngerjain tugas aktif di kelas, dosen tuh bakal gampang ngasih nilai. Tapi ada juga beberapa dosen yang mungkin mengkoreksi dari cara berpakaian. Ya, kamu kok pakai
ini di kampus kayak gitu ya. Kalian cari aja di TikTok, banyak referensi itu cara pakaian di kampus tuh kayak gimana ya, yang bebas sopan rapi kayak gitu ya. Jadi jangan aku pernah nih dengar dari salah satu teman aku, dia kuliah di IT juga, kayak anak IT itu bodo amat itu kita kampus pakai kaos. Aku pernah ngelakuin itu, aku pernah, dan saat itu untung dosennya enak, jadi kayak nggak apa-apa masuk kelas. Tapi pernah kejadian aku ditegur kayak, Mas ke kampus kok pakai kaos polos? Ya pakai kaos polos kayak kita pakai cowok kan suka item-item. Nah itu aku ditegur kayak, Mas ngapain ke kampus pakai kayak gini, besok ganti ya kayak gitu. Jadi buat teman-teman, walaupun entah kalian kuliah dimanapun, bidang apapun, jangan seperti itu. Walaupun IT itu orang-orangnya simpel gitu loh. Aku sendiri pun kalau kerja di kantor aku tuh nggak terlalu ngoreksi pakaian. Oh terserah lu mau pakai apa, yang penting kerjaan beres gitu. Jadi aku kantor paling juga pakai kaos polos hitam, kalau enggak pakai kaos polos kayak gini, pakai celana panjang, sepatu biasa, pakai kampus juga. Ya itu sih. Itu. Jadi, mungkin aku beberapa minggu lagi kayaknya mau bikin video tentang belajar algoritma ya. Jadi belajar algoritma gimana sih, apa sih yang akan kita pelajari algoritma, dan pelajaran algoritma ini aku nanti bakal algoritma, voucher, dan Java dasar ya, ya. Jadi materi yang ada di kampus aku untuk semester 1 dan terutama untuk anak-anak sistem informasi karena aku dari jurusan tersebut ya. Dan kalau teman-teman pernah lihat live aku beberapa bulan yang lalu itu kan, aku jadi asisten dosen di algoritma dan pemrograman juga. Nah, mungkin materi dari situ semua yang akan aku bahas. Jadi teman-teman yang mungkin di kampusnya atau di mana ada mata kuliah algoritma pemrograman dasar, kalian bisa join ya. Gratis. Nanti akan aku bikin di YouTube. Aku akan bikin 15 kali, 15 video dengan tema yang berbeda-beda. Oke teman-teman, silakan kalau ada salah dari aku ngomong tadi, kita bisa sharing di kolom komentar. Silakan DM Instagram aku @kakandazian, follow juga boleh, kalau bisa di follow. Lalu kalau mau cari kontak WA aku itu ada di Instagram, YouTube ini juga udah ada, dan di website aku juga udah ada kontak-kontak aku. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.